Halo, kembali lagi bersama aku Adit. Ini ngebahas terkait dengan masalah skill ya, sebagai mahasiswa nih. Karena banyak banget nih ya mahasiswa itu kadang kita bingung itu skill. Apa sih yang aku punya gitu, skillnya gitu ya. Tapi di sini kita coba bedah bersama bareng-bareng teman-teman terkait dengan skill di ranah mahasiswa dan seberapa penting sih skill itu gitu ya. Dan apa aja jenisnya skill itu ya. Nah, skill itu merupakan sebuah keterampilan ya. Keterampilan yang dimiliki oleh seseorang mulai dari kelas perkuliahan atau ya dan lain sebagainya. Yang kita sejatinya sebagai manusia itu sudah pasti memiliki sebuah skill. Cuman kadang kita aja yang kadang nggak tahu gitu skill kita apa gitu dalam memahami diri kita. Nah, kenapa mahasiswa itu harus mempunyai skill? Skill itu akan sangat mempengaruhi keseharian kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari, mungkin dalam berteman atau dalam ketika mengejar sebuah karir atau pekerjaan kita atau mungkin studi lanjut gitu. Nah, semuanya itu akan sangat berpengaruh. Nah, dampaknya apa? Ya dampaknya ya kita menjadi sebuah terisi bisa bertransformasi pengetahuan kita gitu. Mentransformasikan diri kita yaitu bahwa ini loh aku seperti ini gitu. Karena aku mempunyai sebuah skill dan lain sebagainya. Ini di lain sebuah bagaimana delivery-nya ya. Dalam membangun personal branding kita kemarin habis bahas gitu ya. Skill apa aja sih yang wajib dimiliki mahasiswa? Kalau aku sih ya, itu tuh biasanya lebih mengarah ke 3 aspek skill. Yaitu hard skill, mungkin teman-teman bisa masuk dalam jurusan teman-teman gitu ya. Karena hard skillnya serumpun misalkan kayak semisal mau jadi di ilmu komunikasi ya, berarti mau jadi seorang sosial media spesialis gitu, atau IO atau PR gitu ya, atau teknik-teknik gitu ya, bisa aja gitu ke ranah teknik gitu misalkan gitu tuh. Cuman kalau aku ya, soft skill ini penting banget buat kita untuk mitigasi ketika di luar hal-hal yang justru di era disrupsi ini yang sangat masif sekali ya. Jadi ketika ketinggalan di satu pekerjaan atau di satu profesi, ya kita bisa ada pegangan dari soft skill itu gitu. Nah, soft skill ini aku mungkin ada 3 aspek sih, ada 3 jenis ya. Yang pertama tuh ada learning skill, yang kedua ada literasi skill, dan yang ketiga ada life skill. Nah, dari ketiga ini nih mempengaruhi dari aspek soft skill semua. Nah, kita bedah satu-satu. Dari learning skill ini kita merujuk kepada 4C, 4C. Yaitu ada creative thinking, creativity, critical thinking, collaboration, dan juga ada communication. Nah, itu penting banget teman-teman. Mungkin teman-teman di sini ya tidak harus untuk jago di bidang itu, minimal kita ada basicnya gitu di situ, cara generalnya gitu. Nah, yang kedua ada literasi skill. Nah, literasi skill ini penting banget karena literasi skill ini dibagi juga nih teman-teman. Yaitu ada literasi informasi, ada literasi media, dan juga literasi teknologi. Nah, semuanya kita harus melek tuh di situ. Biar kita tuh nggak dipandang sebagai SDM rendah gitu. Nah, itu penting banget ketika kita menunjang sebagai bahwa kita anak muda, kita dalam upaya untuk bonus demografi gitu sebagai anak muda, itu ya pasti kita penting banget gitu. Kita sebagai anak muda harus berperan gitu. Nah, yang ketiga ada life skill. Life skill ini ada inisiatif, produktivitas, ada social skill, ada adaptabilitas gitu. Nah, itu tuh penting banget di situ. Ada kepemimpinan juga. Nah, kepemimpinan juga penting gitu. Nah, dari ketiga aspek itu teman-teman wajib untuk diulik. Nah, di situ sebenarnya diajarin dalam hal desain thinking, karena ini nih skill yang sangat penting di era 21, abad 21 atau di abad ya sekarang gitu sampai 2100. Ya, karena penting banget gitu. Karena pendidikan di masa depan itu tuh bukan untuk pendidikan masa depan terkait dengan teknologi, AI, dan lain sebagainya. Tapi pendidikan untuk kita sendiri, untuk menjadi manusia, being as a person. Pendidikan masa depan adalah untuk manusia itu sendiri. Sadar diri gitu sebagai manusia. Jadi pendidikan di daerah situ. Kadang kita tuh sekarang udah banyak banget era AI dan lain sebagainya dengan masifnya di dunia teknologi. Kadang kita lupa akan diri kita sendiri, memahami diri kita seperti apa. Wah, ketinggalan ini dan itu. Nah, kita tuh wajib untuk mempunyai tadi ya 3 aspek tadi gitu. Biar kita tuh nggak ketinggalan. Biar kita tuh tidak untuk ya, wah AI nih, ya males lah, udahlah. Kayak susah banget ngikutinnya. Tapi nah, kita dibalik, kita justru malah ngikutin. Gimana caranya biar tetap adaptif gitu di area situ, dan kita juga being as a person, kita nggak hilang gitu sebagai diri kita. Karena kita di era AI itu udah banyak banget kita hilang terhadap pemikiran kita sendiri, brain rot kah, dan lain sebagainya. Nah, itu tuh kita penting banget di situ. Nah, terus teman-teman, untuk caranya bagaimana gitu.
Nah, caranya teman-teman kalau dari aku yang paling worth it adalah sebagai mahasiswa itu bisa magang, organisasi juga bisa, kevolunteeran juga bisa, ikut workshop juga bisa, seminar gitu. Terus ikut seminar jangan ngarahin sertifikatnya aja ya, tapi kita juga harus ngarahin bahwa kita harus tetapin bahwa ya aku ikut seminar ya aku pengen ningkatin skill aku gitu. Terus ada juga ya, pokoknya banyak lah ya teman-teman kegiatan-kegiatan sosial atau kegiatan-kegiatan yang bisa menunjang skill diri kita. Gitu karena di dunia sekarang komunitas, organisasi, bahkan perusahaan itu udah banyak banget. Tinggal kita gimana cari informasinya, di Instagram juga bisa gitu. Ya walaupun sekarang pekerjaan itu susah ya, setidaknya kita bisa cari-cari informasi gitu ya, gitu organisasi dan lain sebagainya. Itu bisa meningkatkan skill kita dan juga bisa meningkatkan portofolio kita dan bisa meningkatkan personal branding kita. Nah, bagi penutup, teman-teman, kita sebagai manusia, sebagai mahasiswa khususnya, itu tuh wajib untuk berkembang, punya mindset berkembang, growth mindset. Karena penting banget nih teman-teman, karena kita di era sekarang ya kita tidak untuk menjadi seorang fixed mindset lah. Kita ide itu banyak teman-teman. Kita ide itu banyak ya. Banyak ide-ide yang wah kepikiran dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting adalah bagaimana cara kita untuk mengimplementasikannya, memulai aksinya. Dia itu akan mahal ketika kita udah ada aksinya. Ide itu direalisasi. Gitu. Kalau misalkan teman-teman ngerasa bahwa wah kok nggak bisa, aku jadi sibuk nih, nggak bisa berteman dan lain sebagainya. Kabar baiknya, kamu itu kesepian, tapi berkembang. Kabar buruknya, kamu berkembang, tapi kesepian. Nah, dua perspektif yang berbeda. Yang sebenarnya sama-sama aja. Kalian mau ngambil perspektif yang mana? Nah, itu aja dari aku. Thank you.